Saya bahwa suatu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Tidak ada dalam sejarah manusia. Sahabat usia Mas, beberapa hari yang lalu sidang kabinet paripurna yang ke-8 yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana bicara soal kesejahteraan, soal kesehatan, soal pangan. Nah, itu semua terjadi karena kerjasama yang baik di antara kabinet-kabinet yang ada di dalam kendali Presiden Prabowo selaku nahkoda sebagai pemimpin yang membidangi negara ini untuk maju. Nah, di dalam sidang kabinet itu ada hal yang menurut saya sungguh luar biasa, perlu mendapat perhatian oleh banyak pihak, yaitu bicara mengenai strategi besar yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo jauh sebelum dia dilantik. Kita paham dan kita mengerti bahwa kondisi ini akhirnya menguji strategi besar kita, menguji strategi transformasi yang sudah saya canangkan di awal, bahkan sebelum saya dilantik sebagai presiden. Strategi besarnya itu merupakan strategi transformasi yang boleh dikatakan transformasi itu harus dibangun menurut langkah-langkah yang tepat. Tidak semata-mata memikirkan tentang idealisme saja. Tapi kalau sudah strategi besar itu, strategi transformasi itu memang mendapat ujian, tidak hanya sekedar ada dalam gagasan, tidak hanya sekedar ada dalam angan-angan. Strategi transformasi bangsa yang kita pegang adalah strategi yang berdasarkan realisme, yang berdasarkan kondisi nyata bangsa dan regional dan global. Ada dalam pikiran saja, tetapi harus dibuat langkah-langkahnya, dibuat rinciannya secara baik. Tapi kalau semua sudah dibuat langkah-langkahnya, tetapi kalau tidak dilakukan, sebenarnya sama saja. Karena apa? Yang paling penting itu justru melakukan tindakan, melakukan perbuatan sehingga bisa mencapai apa yang diharapkan dalam cita-cita strategi besar itu yang kemukakan oleh Presiden. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cuplikan dari pernyataan Presiden Prabowo di dalam membuka sidang kabinet ke-8 yang jelang 10 bulan masa kepresidenannya. Kita ikuti ya. Kondisi nyata ini tidak bisa kita hadapi dengan teori, dengan angan-angan. Idealisme benar, idealisme itu perlu. Tapi yang utama yang bisa menyelamatkan kita adalah realisme. Kita harus dengan realistis melihat situasi dan kita ambil langkah-langkah. Saudara-saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita.
Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa suatu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, produksi pangan bagi saya adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu, bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang. Produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama. Setelah kita mendengarkan apa yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo tentang masalah pangan yang boleh dikatakan pada saat ini posisi pangan kita itu posisi yang aman. Nah, dia berharap semua rakyat bisa makan setiap hari, bahkan setiap minggu, setiap bulan, bahkan sampai setiap tahunnya. Tapi apa yang terjadi? Ya, harga pangan dengan kasus beras oplosan yang beberapa bulan yang lalu itu ternyata membawa dampak yang luar biasa. Harga beras perlahan-lahan naik. Ya. Jadi ini contoh bahwa apa yang dikemukakan oleh Presiden ini kadang-kadang ya ada terjadi bukan penyimpangan, tetapi tidak realistis. Nah, mengapa demikian? Karena memang ada orang-orang tertentu yang menginginkan keuntungan pribadi, keuntungan dari sebuah kelompok saja. Dan kalau kita perhatikan beberapa saat yang lalu juga pernah Presiden menyatakan harga gabah itu mencapai Rp650 per kilogramnya. Tapi faktanya masyarakat petani yang ada di desa-desa itu belum pernah bisa menjual harga gabah dengan apa yang dikatakan oleh Presiden. Nah, ini semua terjadi karena apa yang dilakukan pemerintah belum sampai mengakar, belum sampai pada tingkat masyarakat yang ada di desa-desa. Ya, sebab hubungan kota dengan desa itu kadang-kadang terlalu jauh. Ya. Contoh misalnya di kabupaten-kabupaten tertentu, itu pasti ada wilayah yang dari ibu kota ke tempat desa tertentu itu jaraknya bisa sampai 100 kilo. Tentu ini tidak mungkin dijangkau oleh aparat yang akan membeli gabah, akan membeli hasil produk pertaniannya. Dan perlu diingat, dengan tidak semua petani kita itu memiliki sawah yang begitu luas. Atau taruhlah punya sawah 1 hektar pun itu tidak banyak yang punya. Ya, bahkan yang namanya petani-petani itu umumnya itu petani yang hanya menjadi buruh, atau mungkin kalau tidak menjadi buruh tani, dia juga diberi kewenangan oleh pemilik sawah untuk maparu, berbagi hasil. Ya, jadi kalau demikian memang baguslah harapan Presiden untuk semua rakyat bisa makan setiap hari.
Tapi karena ada kepincangan yang jauh, sehingga masih banyak juga sampai saat ini masyarakat kita, rakyat Indonesia yang belum bisa makan nasi sehari 3 kali. 1 kali pun itu sudah bagus. Kenapa? Ya, memang dia tidak punya lahan yang bisa ditanami. Dia memang tidak memiliki apa-apa. Itulah kondisi rakyat kita. Jadi, sekali lagi, bahwa harapan itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Kadang-kadang harapan itu membiasnya sangat jauh. Nah, oke, sampai di sini kita bincang soal pangan yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo.